Ya, produk tadi kita masih konsentrasi di lambung kapal, ya, masih konsentrasi di lambung kapal. Itu adalah beberapa produk yang digunakan pada saat membuat kapal baru atau merawat kapal, ya. Kalau membuat kapal baru itu gading-gadingnya perlu dilem dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau merawat kapal itu biasanya pemakalan, pakal-pakal itu biasanya perlu diperbaiki, kemudian pelapisan-pelapisan dan pengecatan juga. Itu biasanya seperti itu, ya. Namun kadang-kadang juga tidak sampai pemakalan, hanya cukup setelah dikupas kemudian dilakukan penambalan sana sini sudah cukup gitu ya. Nah, sekarang kita bagaimana kalau kapal itu ya setelah berlayar ternyata ada kebocoran, ya ada kebocoran, itu bisa membuat panik orang itu, ya kebocoran. Masa di tengah laut kita nunggu ke darat dulu untuk menambal kapal, ya. Nah, kita ada solusinya. Apa itu produk yang kita ciptakan, ya? Solusi yang kita tawarkan kepada para pengguna kapal yang bocor di tengah laut, itu kita ada produk yang namanya gap fill. Jadi gap fill itu pasta A sama pasta B yang sangat kental gitu ya. Itu ditaruh di dalam satu cup seperti sosis begitu. Satunya resin, satunya hardener. Kalau kita mau pakai, maka kita gabungkan jadi satu, kita remas-remas ya. Lalu langsung ditempelkan di lubang yang bocor tadi, ya. Dipegangi ya 5 sampai 10 menit lah. Itu sudah mengeras. Jadi kita di samping produk kita itu dipakai pada saat proses pembuatan maupun perawatan, kita juga ada solusi bagi para pengguna kapal ya, yang kalau ada bocor itu kita ada solusi produknya namanya gap fill. Jadi itu penambalan untuk sementara itu ya, penambalan untuk sementara. Dan itu kita bikin gap fill itu antara A sama B itu supaya cepat kering ya, supaya cepat mengeras, dan dia pada media basah ya, kayu basah itu bisa nempel gitu ya, bisa nempel. Makanya setiap nelayan, setiap pengguna kapal yang mau melaut wajib hukumnya itu membawa gap fill ini. Kenapa? Ya, sewaktu-waktu kalau kapal bocor, ya itu langsung ada produknya. Nah, itu sebab bagi marketing gitu ya. Bagi marketing sosialisasikan bahwasanya untuk menghilangkan keraguan, untuk menghilangkan ketakutan nelayan kalau di tengah laut terjadi kebocoran, maka bawalah produk yang namanya gap fill itu. Jadi usahakan ya, ini setiap kapal yang mau berlabuh itu wajib hukumnya pakai gap fill ini gitu ya, dan marketing harus tahu itu ya. Itu untuk mengatasi kebocoran di tengah laut ya, itu gap fill ya. Kita ada produk namanya gap fill ya. Nah, kemudian kita ada satu produk lagi untuk nambal-nambal kapal yang tidak terlalu ini ya, bisa ditambal pada saat docking dan sebagainya ya. Itu kita ada yang namanya block fill. Fungsinya sama, yaitu menambal kebocoran. Hanya saja kalau block fill itu punya waktu pengerasan lebih lama ya. Kalau block fill itu kalau di pasaran ya sama dengan non-saknya Avian, sama dengan non-saknya Pioneer ya. Harga juga sama saja lah ya. Harga sama-sama. Kemasan juga begitu. Ada yang kemasan 250 gram, ada yang kemasan setengah kilo gitu ya. Nah, itu block fill. Nah, block fill ini super non-sak ya. Itu kalau di pasaran ekivalen atau sama dengan non-saknya Pioneer maupun non-saknya Avian ya. Itu block fill ya.
sudah beberapa produk kita utarakan ya sehubungan dengan kapal ini, maka untuk selanjutnya setelah kita tahu kapal seperti ini, nanti akan kita tolong marketing melihat video ya, video-video yang kita kirim ya, mulai dari video SG, video OHV, video epofil ya, video block fill ya, video gap fill, video epolik atau primer ya, video pengecatan PU code ya, kemudian video pengecatan anti fouling dan sebagainya. Tolong dilihat itu gitu ya. Jadi sambil mendengarkan, lihat video-video itu. Nah, video-video itu kadang-kadang sudah ada di YouTube ya, ada di website. Namun kali ini kita juga akan kirimkan ya. Kita kirimkan beberapa tutorial bagaimana cara menggunakan produk-produk yang kita produksi ini. Nah, setelah melihat video itu, maka wajib bagi marketing gitu ya, yang saat ini sudah menerima contoh-contoh bahan ya, itu contoh-contoh bahan itu bukan hanya untuk dilihat ya. Contoh-contoh bahan itu jangan cuma dilihat tapi dipraktekkan ya, dicoba sendiri ya, ambil papan ya untuk mempraktekannya sendiri ya. Kalau nanti ada di tengah-tengah praktek ternyata ada kendala, tanya ya, sama tanya marketing support boleh, tanya salesman yang lain boleh ya, yang sudah berpengalaman, tanya di sana ya, sampai di mana paham betul produk yang kita produksi dan cara aplikasinya, itu harus paham betul ya. Setiap marketing harus paham produksinya sendiri dan paham cara penggunaannya. Oleh sebab itu, pada hari pertama ini ya, pembekalan mengenai produk dan aplikasi saya cukupkan sekian, dan besok Anda harus praktek sendiri ya. Jadi hari kedua besok Anda harus praktek sendiri, dan hari ketiga akan saya tanya ya, apa saja produk yang sudah Anda coba sendiri, bagaimana cara Anda melakukannya ya. Kalau Anda tidak melakukannya, nanti Anda tidak bisa jawab ketika saya tanya gitu ya. Oleh sebab itu, ini hari pertama ini cukup sampai teorinya saja, prakteknya Anda harus praktek sendiri. Kalau tidak ngerti, tanya ya, bisa tanya di grup, bisa tanya di teman-teman marketing yang lain yang sudah berpengalaman gitu ya. Nah, ini saya ada beberapa salesman yang cukup senior gitu ya. Ya, jadi bisa tanya ke Pak Buari, bisa tanya ke Bu Mary ya, dan sebagainya gitu ya. Itu bisa tanya ke sana bagaimana cara menggunakan produk itu. Jadi Anda harus tahu betul bagaimana produk itu digunakan ya, bagaimana produk itu menyelesaikan masalah gitu ya. Kemudian Anda bisa merasakannya sendiri kalau sudah praktek ya. Saya kira cukup demikian. Silakan, selamat mencoba produk-produk yang sekarang ada di tangan Anda.